Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang belajar perintah dasar Microsoft Word untuk pemula. Jika kita baru menggunakan Microsoft Word, kita harus mempelajari dasar-dasar mengetik, mengedit, dan pengorganisasian teks. Perintah-perintah dasar yang wajib kita ketahui mencakup kemampuan untuk menambah, menghapus, dan memindahkan teks dalam dokumen kita, serta bagaimana cara memotong, menyalin, dan paste. Nah, pada tutorial kali ini, saya akan membahas apa saja yang menjadi perintah dasar dalam mengoperasikan program Microsoft Word. Apa saja perintah-perintah dasar tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Di sini saya sudah mempersiapkan sebuah file yang berisi soal latihan yang akan kita gunakan untuk tutorial ini. Baiklah, pertama, bagaimana cara menggunakan insert point untuk menambah teks ya? Insert point atau kursor adalah titik penyisipan berupa garis vertikal berkedip dalam dokumen kita. Hal ini menunjukkan di mana kita dapat memasukkan teks pada halaman. Nah, mana dia insert point atau kursor? Di sini, posisi yang ada garis vertikal ini adalah kursor. Jadi, jika kita ingin menambahkan atau menghapus teks, kita tinggal memposisikan menggunakan mouse seperti ini, atau posisi awal seperti ini, dan sebagainya seperti ini. Nah, ini namanya insert point atau kursor ya. Selanjutnya, pemilihan teks atau ngeblok ya. Sebelum kita memindahkan atau memformat teks, kita harus memilihnya terlebih dahulu. Untuk melakukan hal ini, klik atau tarik mouse kita di atas teks, kemudian lepaskan mouse-nya. Seperti ini. Jika kita ingin ngeblok kalimat pada saat mengaktifkan sistem komputer. Nah, di sini kita letakkan mouse di awal kata ini, kemudian tekan tombol kiri dan drag ke posisi kanan seperti ini. Nah, ini untuk pemilihan teks atau blok naskah pada Microsoft Word ya. Selanjutnya, ada beberapa tips cara menghapus data ya. Tips tersebut pertama, jika kita ingin menghapus posisi kiri kursor ya, seperti ini kita perbesar. Nah, di sini misalnya kita ingin menghapus posisi kiri kursor, kita tekan tombol backspace pada keyboard seperti ini. Maka teks yang berada di posisi kiri akan dihapus. Ini menggunakan tombol backspace. Kemudian jika kita ingin menghapus posisi kanan, kita bisa menggunakan tombol delete pada keyboard seperti ini. Kalau tadi backspace menghapus posisi kiri, kalau posisi kanan kita gunakan tombol delete seperti ini. Nah, ini cara menghapus untuk posisi kiri dan posisi kanan. Di mana menghapus posisi kiri kita gunakan backspace, menghapus posisi kanan menggunakan tombol delete. Berikutnya, jika kita ingin menghapus beberapa kata atau kalimat, kita bisa blok terlebih dahulu kata atau kalimat yang akan kita hapus. Contohnya, kita akan menghapus beberapa kata seperti ini. Setelah kita blok, kemudian kita tekan tombol delete. Maka secara otomatis data yang tadinya kita blok akan dihapus ya. Nah, ini cara menghapus teks ya, baik itu dalam bentuk satu kata ataupun dalam satu paragraf atau kalimat ya. Selanjutnya, perintah dasar yang perlu kita ketahui adalah bagaimana cara menyalin dan memindahkan teks ya. Word memungkinkan kita untuk menyalin teks yang sudah ada di dokumen kita dan dipaste di tempat lain, yang dapat menghemat waktu dan upaya. Jika kita ingin memindahkan teks di dalam dokumen kita, kita cukup melakukan cut atau copy ya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu beda antara cut dan copy ya. Pertama, jika kita mengcopy naskah ini sama juga menyalin naskah ya, memperbanyak dari satu naskah menjadi dua atau lebih. Contohnya, di sini akan saya copy satu paragraf ini. Kita blok terlebih dahulu naskah seperti ini. Jika sudah, silakan teman-teman pilih copy. Atau bisa juga lakukan klik kanan pada mouse, kemudian pilih copy. Ya. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil copy, kita letakkan kursor pada posisi tempat di mana akan kita letakkan hasil copy. Misalnya kita letakkan di akhir naskah seperti ini. Nah, jika sudah, silakan pilih paste atau bisa juga klik kanan, pilih paste seperti ini. Nah, ini ada beberapa paste ya, kita bisa pilih salah satunya. Nah, ini untuk mengcopy
naskah atau menyalin naskah dari satu menjadi dua atau lebih. Selanjutnya, cut. Cut itu memindahkan atau memotong naskah. Contohnya, di sini ada satu kata, kelompok kata seperti ini, atau kita cut aja yang ini, kita blok, di mana satu paragraf ini akan kita pindahkan ke akhir naskah di sini. Nah, caranya, silakan teman-teman pilih cut, atau bisa juga klik kanan, pilih cut, ya, yang ada gambar gunting, maka secara otomatis teks akan hilang. Ya. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan hasil cut tersebut, kita letakkan di akhir naskah seperti ini. Kalau sudah, pilih kembali paste kayak gini. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis, teks yang tadi kita potong atau kita gunting, maka akan ditampilkan di posisi yang baru seperti ini. Ya. Nah, ini cut ya. Jadi, jika kita melakukan perintah copy, kita tidak menghilangkan naskah awalnya. Tapi kalau kita menggunakan perintah cut, maka perintah awalnya akan hilang. Namun demikian, jika kita pilih perintah paste, baik itu copy ataupun cut, naskahnya akan ditampilkan kembali dan bisa dilakukan secara berulang. Ya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan perintah cut atau memindahkan naskah tadi dengan cara drag and drop ya, seperti ini. Misalnya ini akan kita pindahkan ke akhir. Kita blok seperti ini, kemudian kita arahkan mouse seperti ini. Selanjutnya tekan tombol kiri, drag ke posisi hasil. Misalnya kita letakkan di sini. Atau kita pindahkan ke atas, boleh juga. Oh, sebentar, kita geser sedikit. Nah, seperti ini ya. Kita blok. Kemudian kita pindahkan ke atas. Lepas. Maka secara otomatis teks tadi akan dipindahkan ke posisi atas. Begitu juga sebaliknya, jika kita ingin memindahkan ke posisi bawah, kita tinggal drop seperti ini. Kemudian drag ke posisi lain. Misalnya ke sini. Lepaskan. Maka secara otomatis teks akan dipindahkan ke posisi yang baru. Nah, itu perintah berikut ya, perintah untuk memindahkan atau menyalin teks ya. Selanjutnya, ada perintah pembatalan perintah ya, atau undo redo ya, undo redo. Nah, katakanlah misalnya kita bekerja pada sebuah dokumen dan tanpa disengaja ataupun sengaja ataupun tidak, kita sudah menghapus beberapa teks ya. Untungnya kita bisa mengulang kembali ketikan tersebut, tapi mungkin membutuh waktu ya. Nah, bagaimana jika kita melakukan perintah pengulangan tersebut tanpa harus mengetik ulang naskah yang terhapus? Nah, ini sangat mudah sekali. Satu contoh, di sini kita blok naskah seperti ini. Kemudian kita tanpa sengaja kita tekan tombol spasi. Maka otomatis teks akan hilang ya. Kenapa? Karena tadi posisi ngeblok, jika kita tekan tombol spasi, teks akan hilang. Nah, jika kita mengulangi perintah pengetikan, sebenarnya bisa, namun butuh waktu ya. Nah, bagaimana jika kita tidak perlu mengetik ulang, tapi kita bisa menampilkan kembali teks yang terhapus tadi. Nah, kita cukup melakukan perintah undo ya. Caranya bisa teman-teman pilih panah seperti ini ya, ataupun kembali kita tekan spasi, ataupun bisa teman-teman tekan tombol Ctrl Z ya. Ctrl Z itu untuk menampilkan kembali teks yang barusan dihapus atau mengulangi kembali ke perintah sebelumnya. Ctrl Z. Nah, jika kita ingin kembali ke posisi yang terhapus tadi, kita bisa lakukan dengan perintah redo. Jadi kalau kembali perintahnya undo dan kembali posisi yang tadinya diunduh, itu adalah redo. Seperti ini. Kemudian juga bisa kita lakukan dengan menggunakan shortcut ya. Kalau tadi untuk kembali ke perintah sebelumnya kita gunakan Ctrl Z. Nah, kalau kita ingin melakukan perintah redo, kita bisa melakukan dengan perintah shortcut, tekan tombol Ctrl Y. Ya. Jadi Ctrl Z itu undo, Ctrl Y itu redo. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui untuk perintah dasar kita ya. Ini sangat penting dalam Microsoft. Selanjutnya, jika teman-teman bekerja pada Microsoft Word dan mendapatkan sebuah teks yang mungkin tidak ada di keyboard. Nah, kita bisa menyisipkan teks tersebut melalui dua cara. Cara pertama, kita bisa menggunakan menu simbol pada Microsoft Word. Yang kedua, kita bisa menggunakan equation. Nah, apa saja yang terdapat pada menu simbol ya. Sebelumnya, untuk mengaktifkan menu simbol, teman-teman bisa pilih pilihan tab menu insert. Di pilihan insert ya. Di sini di
barisan kanan ada pilihan simbol dan equation. Di mana simbol ini untuk menampilkan teks-teks tertentu yang tidak terdapat di keyboard. Contohnya, di sini ada beberapa karakter yang mungkin tidak terdapat di keyboard. Ya, seperti lambang lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lambang bintang, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jika kita ingin mencari referensi lain dari simbol, kita bisa pilih More Symbol. Nah, pada pilihan More Symbol, di sini terdapat beberapa simbol baru, simbol lain ya, yang mungkin bisa teman-teman gunakan, salah satunya. Dan kalaupun ini masih kurang, kita bisa mengganti simbol tersebut dengan cara mencari jenis font yang lain, karena setiap font memiliki simbol-simbol tersendiri, seperti ini. Ya. Nah, sebagai catatan, simbol-simbol yang menarik itu ada pada font Webding dan Wingding seperti ini. Webding, ini ada gambar-gambar, dan Wingding juga ada gambar-gambar menarik seperti ini. Nah, jika teman-teman butuh salah satu simbol yang ada, kita tinggal klik, misalnya simbol smile ya. Nah, insert. Begitu kita pilih insert, satu simbol aktif. Dan jika kita membutuhkan simbol lain, kita masih bisa menggunakannya. Misalnya logo seperti ini, simbol seperti ini boleh insert. Kemudian kita gunakan lagi simbol lain seperti ini. Nah, kalau dirasa cukup, baru kita close. Dan jika teman-teman ingin melihat logo simbol tersebut lebih besar, kita bisa menggunakan perintah font pada menu home. Kita besarkan ukuran simbol tersebut. Nah, maka secara otomatis simbolnya juga akan berubah besar seperti ini. Baiklah, itu cara menyisipkan karakter yang tidak terdapat di keyboard menggunakan simbol. Nah, bagaimana jika kita menggunakan karakter lain seperti bilangan-bilangan ilmiah ya, bilangan berpangkat, bilangan cetak bilangan kimia, dan sebagainya ya. Nah, untuk karakter-karakter tersebut kita bisa gunakan tombol, yaitu pilih menu insert. Di menu insert masih posisi tadi. Kalau tadi kita pilih simbol, sekarang kita pilih equation. Nah, pada pilihan equation di sini terdapat dua kategori besar ya. Kategori pertama terdiri dari beberapa simbol ilmiah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada simbol alpha, beta, gamma, mu, lambda, epsilon, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, kita tidak perlu memiliki pengetahuan khusus ya seperti ilmu fisika, kimia, dan sebagainya, karena teman-teman cukup memilih simbolnya saja tanpa harus mempelajari apa fungsi dari simbol tersebut gitu ya. Baik, misalnya di sini ada simbol mu ya, klik maka akan tampil simbol mu seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin mencari referensi lain, sebenarnya di sini masih banyak lagi, yaitu kita bisa ganti basic match dengan simbol-simbol lain seperti operator. Nah, ini kayaknya seperti simbol-simbol matematika ya. Kemudian ada juga di sini arrow ya, kemudian ada juga scribe ya, cetak atas, cetak bawah nih seperti ini. Scribe, geometri. Nah, ini juga berhubungan dengan matematika dan sebagainya. Nah, ini untuk simbol-simbol bilangan ilmiah ya. Nah, bagaimana dengan cetak bilangan ilmiah? Untuk cetak bilangan ilmiah seperti fraction, scribe, radikal, dan sebagainya, kita bisa pilih pada kelompok yang kedua. Jadi ini kelompok pertama terdiri dari simbol-simbol. Nah, ini kelompok kedua ya. Di sini ada fraction, misalnya bilangan seper ya. Kita bisa pilih salah satu contoh. Misalnya kita ingin mengaktifkan bentuknya seperti ini, klik. Kalau sudah, pada kotak dialog seperti ini, klik tombol kotak dialog tersebut. Kalau sudah, kita ketik nilai yang kita butuhkan. Misalnya saya buat di sini 2/4 ya. Kalau sudah, klik di luarnya, kemudian tekan satu kali. Nah, untuk memberi jarak antara teks yang pertama dengan yang berikutnya ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya jika kita ingin menampilkan simbol yang lain, kita bisa pilih kembali insert, equation, dan pilih kembali karakter mana yang mau kita gunakan. Seperti scribe ya, radikal, integral, dan sebagainya. Banyak sekali sini bentuk-bentuk cetak bilangan ilmiah yang kita bisa gunakan ya. Baiklah, itu untuk simbol karakter tertentu yang tidak terdapat di keyboard ya. Berikutnya ada perintah font effect ya. Font effect ini untuk memodifikasi tulisan ya, baik itu bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya dan sebagainya. Misalnya kita ingin mengganti huruf ini menjadi huruf yang lebih menarik, kita bisa blok. Kemudian di sini ada beberapa pilihan.
di mana ini ada pilihan font. Teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita gunakan. Kita tinggal klik kalau ada yang bagus ya. Nah, ini banyak sekali. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini kita bisa pilih jenis huruf. Kemudian ini ukuran, size ya. Ukuran di sini ada dua versi. Bisa kita gunakan ukuran yang ada di sini dengan bentuk-bentuk nilai seperti ini, dan bisa juga kita gunakan tombol ini untuk menambah ukuran. Kalau ini untuk mengurangi ukuran font. Nah, ini ya. Jadi ini tadi jenis-jenis hurufnya. Ini untuk ukuran sama seperti ini, dan ini ada warna ya, warna untuk tulisan. Misalnya kita gunakan warna merah. Selanjutnya di sini ada warna latar belakang. Jadi kalau di sini untuk memberi warna pada tulisan, untuk tombol yang ini untuk memberi warna background tulisan ya. Nah, seperti itu untuk pengaturan huruf atau font ya. Selanjutnya ada juga efek seperti ini, ada bold, italic. Oh ya, ini tadi juga ada bold ya. Bold ini untuk cetak tebal, membuat naskah lebih tebal tampilannya. Kita bisa coba di sini. Ini bold. Nah, teman-teman bisa lihat lebih tebal. Kemudian kalau italic itu miring ya. Dan underline ini garis bawah. Dan garis bawah di sini terdapat beberapa referensi garis yang bisa kita pilih salah satunya ya. Baik, selanjutnya untuk efek kita bisa gunakan di sini ada beberapa efek ya. Untuk pertama kita bisa gunakan efek di sini. Nah, di sini ada beberapa efek ya. Di sini ada efek outline. Mungkin tulisannya ada garis pinggir seperti ini. Oh ya, tadi kan warna huruf backgroundnya warna kuning ya. Kita coba yang lain aja. Di sini boleh. Baik, kita coba ya dengan menggunakan outline seperti ini. Hurufnya memiliki garis pinggir. Atau mungkin mau pilihan seperti ini, atau glow ini memberi efek pinggir. Nah, ini biasanya untuk cover ya. Nah, cover makalah atau skripsi ya, seperti ini. Nah, oke, ini pilihan efek pada font ya. Di sini banyak, ada glow, reflection. Nah, reflection ini bayangan ke bawah seperti ini ya, dan sebagainya. Teman-teman bisa coba nanti efek-efek yang ada pada pilihan font efek di sini ya. Baiklah, selanjutnya yang perlu kita ketahui juga yaitu cara mengganti bentuk tulisan ya. Misalnya dalam pengetikan Microsoft Word kita terdapat beberapa naskah atau paragraf yang ternyata bentuk tulisannya beda ya. Misalnya kita di sini buat judulnya huruf kapital semuanya. Ternyata kita ingin ganti. Yang huruf kapital cukup di awal kata, sementara huruf lainnya huruf kecil. Atau sebaliknya, seperti ini. Kita ingin yang tadinya di sini semuanya huruf kecil, kita ingin mengganti seluruhnya menjadi huruf kapital. Nah, bagaimana cara praktis mengganti bentuk tulisan tersebut? Di sini terdapat satu perintah ya, satu tombol perintah namanya cengkes. Di mana cengkes ini terdapat pilihan sentence case, lowercase, uppercase, capitalis, add word, dan toggle case ya. Sentence case mengganti naskah atau kalimat ya, di mana awal kata huruf kapital, yang lainnya huruf kecil semua. Selanjutnya ada pilihan lowercase. Lowercase ini mengganti teks atau kalimat yang seluruhnya huruf kecil semua ya. Selanjutnya lagi ada pilihan uppercase. Uppercase ini mengganti semua kata menjadi huruf kapital. Jadi jika teman-teman membuat judul, misalnya seperti ini, awalnya tadi kita salah ketik, harusnya huruf kapital, kita buat huruf kecil. Nah, jika hal ini terjadi, teman-teman tidak perlu menghapus dan mengetik ulang. Teman-teman cukup pilih pilihan uppercase dengan cara blok terlebih dahulu, kemudian pilih cengkes, pilih uppercase. Begitu pilih uppercase, maka semua teks akan berubah menjadi huruf kapital ya. Berikutnya lagi di sini juga ada kombinasi lain yaitu capitalis add word. Capitalis add word ini mengganti bentuk teks atau kalimat di mana setiap awal kata pada naskah tersebut berubah menjadi huruf kapital ya. Setiap awal kata huruf kapital. Nah, kebalikan dari capitalis add word ada namanya toggle case. Toggle case ini mengganti naskah menjadi setiap awal kata huruf kecil ya.
Namun sepertinya bentuk seperti ini tidak lazim dalam pembuatan surat menyurat ya. Ini hanya untuk diketahui saja ya. Nah, jadi jika kita ingin mengganti bentuk tulisan atau kalimat, kita tidak perlu menghapus naskah yang salah ketik tadi. Kita cukup mengganti dengan bentuknya di sini ada sentence case, lower case, upper case, capitalis, add word, dan toggle case. Silakan teman-teman pilih salah satu yang teman-teman inginkan ya. Baik, sini saya kembalikan ke pilihan sentence case ya. Oke, selanjutnya yang penting juga kita ketahui di dalam perintah dasar Microsoft Word adalah bagaimana cara mengatur spasi, paragraf, dan jarak spasi ya. Nah, seperti ini. Baik, pertama bagaimana cara mengatur perataan paragraf ya. Perataan paragraf di sini ada 4 ya, ada 4 kategori. Kategori pertama ada namanya rata kiri atau left. Left ini posisi kirinya rapi, kanan tidak rapi. Selanjutnya yang kedua ada center. Center ini paragraf rata tengah atau sering juga dikatakan paragraf perataan judul ya. Kenapa? Karena identiknya rata tengah ini untuk judul seperti ini. Nah, di sini jangan teman-teman lakukan untuk mengetengahkan judul dengan cara spasi dari awal seperti ini. Tidak perlu. Kenapa? Karena kita cukup memilih rata tengah seperti ini. Begitu kita pilih center, maka secara otomatis teks akan berubah. Paragraf akan berubah menjadi rata tengah atau center seperti ini. Selanjutnya perataan berikut ada namanya rata kanan atau right. Right ini mengatur paragraf di mana posisi kanannya rapi, posisi kirinya tidak rapi. Nah, ini right ya, rata kanan. Dan terakhir ada namanya justified. Justified ini rata kiri kanan di mana awal dan akhir di sini kedua-duanya rapi ya. Nah, ini untuk perataan paragraf. Selanjutnya untuk bentuk paragraf. Untuk bentuk paragraf kita bisa menggunakan tombol yang ada pada ruler. Di mana teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 3 tombol. Ada tombol namanya first line paling atas, yang tengah ini hanging, dan yang ketiga ada namanya leave indent ya. Nah, untuk first line jika kita tekan tombol kiri mouse kemudian geser atau drag ke kanan, ini akan berubah paragraf menjadi paragraf first line atau paragraf yang awalnya ke dalam seperti ini. Nah, yang kedua ada namanya hanging indent. Hanging indent ini jika kita tahan mouse kemudian kita drag ke kanan dan dia lebih ke kanan dari first line, ini namanya paragraf hanging. Ya. Berikutnya di sini juga ada pilihan leave indent. Leave indent ini untuk menggeser posisi keduanya seperti ini. Nah, jika leave indent kita geser, maka first line dan hanging akan digeser secara bersamaan. Dan ada satu tombol lagi yaitu right indent. Right indent ini untuk menggeser batas kanan paragraf. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mengatur bentuk paragraf. Nah, yang terakhir, bagaimana cara mengatur jarak spasi? Untuk mengatur jarak spasi, kita bisa lakukan dengan cara pilih pilihan jarak spasi di sini. Di sini ada 1 spasi, 1,15, 1,5, 2 spasi, dan sebagainya. Ya, ini untuk mengatur jarak spasi. Nah, jika teman-teman tidak ingin menggunakan perintah di sini, teman-teman juga bisa menggunakan perintah shortcut pada Microsoft Word, yaitu jika kita tekan tombol Ctrl 1, ini untuk jarak 1 spasi. Kemudian Ctrl 2 untuk mengatur jarak 2 spasi. Dan jika kita ingin mengatur jarak 1,5 spasi, kita bisa gunakan tombol Ctrl 5. Maka spasi akan berubah menjadi menjadi jarak 1,5 spasi ya. Nah, itu shortcut untuk mengatur jarak spasi secara simpel dan praktis ya. Baiklah, demikian perintah dasar dalam belajar Microsoft Word ya, yang perlu diketahui untuk pemula. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.